Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Veranda, bisa dipanggil Vera. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau Penkes tentang sadari. Nah, sebelumnya saya meminta waktu kira-kira 15 menitan untuk menjelaskan apa sih itu sadari, apakah diperbolehkan? Oke. Sebelumnya saya akan membagikan leaflet, bisa dibaca sambil mendengarkan saya ya. Nah, saya mulai ya. Nah, sebelumnya saya bertanya pada kalian semua, apakah ada yang mengerti sadari? Belum. Oh, belum tahu. Nah, sadari sendiri adalah pemeriksaan payudara sendiri adalah metode yang digunakan dalam upaya untuk mendeteksi kanker payudara. Nah, jadi sadari ini penting sekali untuk kita, khususnya Anda semua yang masih remaja. Itu sangat penting sekali untuk mendeteksi apakah kita bisa mengidap kanker payudara. Karena apa? Kanker payudara adalah pembunuh nomor 2 ya, pembunuh terbesar wanita. Yang pertama adalah kanker serviks, ya kan? Metode pemeriksaan payudara sendiri ini melibatkan wanita itu sendiri dengan apa? Dengan memandang, merasakan apakah ada benjolan di payudaranya, apakah ada perubahan bentuk, begitu ya. Nah, kenapa sih kita itu harus melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri? Kembali lagi ke penjelasan awal saya, karena apa? Sadari ini penting untuk apa? Untuk mengetahui perubahan kita sejak awal. Jika pada saat melakukan sadari ditemukan benjolan atau perubahan pada payudara, dengan segera, maka kita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit, begitu ya. Nah, pasti kan kalian bertanya-tanya nih, udah tahu pengertiannya, udah tahu pentingnya sadari, pasti kan kalian ingin tahu kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sadari, ya kan? Nah, waktu yang tepat untuk melakukan sadari sendiri adalah seminggu setelah periode menstruasi berakhir. Nah, kenapa sih kita tuh nggak boleh melakukan sadari pada saat kita sedang menstruasi? Karena apa? Pada saat menstruasi, hormon di dalam tubuh kita itu sedang naik turun. Makanya belum tentu kalau kita melakukan sadari pada saat kita menstruasi, pasti kan payudara kita akan merasa kencang, ya kan? Nah, itu makanya kenapa dianjurkan untuk pemeriksaan sadari. Dianjurkan pada seminggu setelah menstruasi. Nah, pasti kan kalian ingin tahu apa sih manfaatnya dari pemeriksaan sadari itu. Yang pertama, dapat mendeteksi adanya tumor. Tumor apa? Tumor payudara. Yang kedua, mendeteksi juga adanya kanker payudara. Yang ketiga, dapat mencegah penyakit payudara. Yang keempat, dapat mengetahui atau menemukan adanya kelainan pada payudara. Yang kelima, dapat menurunkan angka kematian akibat kanker payudara pada wanita. Nah, bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan sadari sendiri? Nah, pada cara melakukan pemeriksaan sadari, kita hanya butuh satu alat bantu, yaitu cermin. Nah, dengan cermin, di depan cermin kita kan bisa melihat tubuh kita. Itu kita tidak usah pakai baju ya, kita harus melepas semua baju supaya apa? Kita dapat mengetahui secara detail, secara terlihat. Nah, di depan cermin, yang pertama, angkat tangan ke atas dan periksa depan cermin apakah ada perubahan payudara atau tidak. Nah, kita angkat tangan kita, apakah ada perubahan, entah itu perubahan bentuk atau perubahan simetris atau tidak. Yang kedua, angkat tangan ke atas dan periksa depan cermin apakah ada perubahan pada bentuk puting atau ada cairan atau tidak. Nah, kita tangannya satu di belakang, kita
kita lihat apakah ada perubahan atau tidak, apakah puting kita menonjol atau tidak. Karena apa? Puting yang tidak menonjol itu juga merupakan ciri-ciri awal dari penyakit kanker payudara. Yang kedua, taruh tangan di pinggang, tekan ke depan lalu ulangi langkah 1 dan 2. Nah, langkah yang ketiga kita taruh tangan kita ke pinggang lalu kita ulangi langkah yang 1 dan juga langkah kedua. Yang keempat, kita tekan payudara dari atas ke bawah apakah ada benjolan atau tidak. Nah, dengan tangan yang 1 di belakang kita menekan payudara kita apakah ada benjolan atau tidak. Yang kelima, tekan payudara secara melingkar dan pencet puting. Maka yang kelima ini kita menggunakan 1 tangan di belakang, lalu tangan kita memutar searah dengan jarum jam sampai dengan putingnya. Nah, apabila sudah diketahui apakah ada benjolan atau apakah kita harus cepat-cepat memeriksakan ke dokter. Cara yang keenam hampir sama dengan cara yang kelima, tapi bedanya cara yang keenam itu dengan berbaring. Jadi kita dengan tidur dengan 1 tangan di atas, lalu di sini di belakang kita kasih bantal. Nanti kita cek dulu. Nah itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan tentang sadari? Oke, saya kira kalian sudah paham semua dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Karena kalian semua masih anak muda dan kalian semua juga masih muda. Lebih baik kita cegah terlebih dahulu, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.